Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Wina dari kelas P2 Akuntansi semester 7 dengan NIM 186220125. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi UAS. Yuk kita simak videonya. Materi UAS kali ini tentang mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi dengan judul Keunggulan Kompetitif Hijau Moderat atau Kinerja Lingkungan, Citra Perusahaan dan Kinerja Sosial Perusahaan tentang kinerja ekonomi. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian di era ekonomi pasar yang seperti sekarang menuntun terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik. Tidak hanya membutuhkan terciptanya kinerja ekonomi yang hanya berfokus pada menciptakan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis, menurut Wulandari pada tahun 2013. Research gap, kinerja lingkungan yang telah dihasilkan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian perusahaan karena untuk saat ini dampak lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan merupakan faktor perhatian di mata para pemangku kepentingan. Fenomena kinerja di lingkungan yang baik mampu memberikan harapan bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang investor baru karena citra perusahaan yang baik mampu menjaga keseimbangan lingkungan di tengah kegiatan produksi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan perusahaan. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. 2. Jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Ada A. Kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan sebuah perusahaan menurut Wulandari pada tahun 2013. Ada B. Informasi yang saat ini menjadi salah satu consideration penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan menurut Prabandari dan Suryanawa pada tahun 2013. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. 3. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Yaitu kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang sangat baik sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan kesempatan untuk mendapatkan pasar baru. Menurut Porter dan Van der Linde. Kritik, peneliti sudah menjelaskan secara jelas novelty pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. 4. Apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? 1. Apa pengertian dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan? 2. Apa pengaruh dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi? Kritik, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. 5. Apakah tujuan penelitian ini? Ada nomor 1, itu mengetahui pengertian dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan. 2. Mengetahui pengaruh dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. 3. Kritik, yaitu peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Ada 6. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Yaitu kinerja lingkungan juga dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi. Kinerja lingkungan yang baik dalam menggambarkan tingkat produksi yang efisien dengan standar mainan aman yang tinggi dan menekankan biaya dan dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi. Kritik, peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian secara jelas. 7. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu tidak ada. Kritik, peneliti tidak menjelaskan grand teori dari penelitian ini. 8. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu tidak ada. Kritik, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori karena tidak ada grand teori yang dijelaskan dalam penelitian ini.
9. Buatlah kerangka gambar konseptual di mana di sini ada kinerja lingkungan yaitu dengan X1, citra perusahaan yaitu X2, kinerja sosial perusahaan yaitu X3, keunggulan kompetitif hijau yaitu variabel moderasi, dan kinerja ekonomi yaitu Y. Kritik, peneliti sudah menjelaskan mana variabel dependen dan independen. 10. Apakah hipotesis penelitiannya? Ada H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Ada H2, yaitu citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Ada H3, yaitu kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Ada H4, yaitu keunggulan kompetitif hijau berdasarkan positif bagi kinerja ekonomi. Ada H5, yaitu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Ada H6, yaitu keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Ada H7, yaitu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Kritik, kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif, citra perusahaan juga belum berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Ada 11, yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu seperti rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang dilakukan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Ada A, yaitu rancangan penelitian. Penelitian bersifat asosiatif. Ada B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Ada A, variabel dependen sampai kinerja ekonomi. Ada B, variabel independen, yaitu sampai kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan mana variabel dependen dan independen. Ada C, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Ada D, yaitu unit analisis sampai 65 data sampel perusahaan manufaktur terdaftar di BI periode 2013 sampai 2017. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Ada E, yaitu jenis data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. Ada F, yaitu uji kelayakan model. Pengujian terhadap penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara deret waktu yaitu time series dan data deret lintang atau cross section. Kritik, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci. Ada G, yaitu metode analisis data. Metode analisis regresi data panel dengan bantuan program eViews. Kritik, peneliti sudah menjelaskan keterkaitan metode analisis data yang sedang digunakan dalam penelitian ini. 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana ECP itu kinerja ekonomi, P1 harga saham akhir tahun, PO harga saham awal tahun, DIV sama dengan pembagian dividen, MERI sebagai median return saham tahunan. Kritik, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, yaitu ada statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Ada A, yaitu statistik deskriptif. Peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. Ada B, yaitu hasil uji kelayakan model. Peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model. Ada C, uji hipotesis, yaitu uji tes T. Setelah menggunakan variabel moderasi, di sini ada variabel koefisien standar kesalahan, tes statistik, dan probability. Berdasarkan hasil T di samping menunjukkan NP adalah 0,047956, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 unit kinerja lingkungan akan meningkat sebesar 0,047956 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap. Nilai probability ENP adalah 0,0000, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja lingkungan dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini diterima.
14. Apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Ada A, yaitu simpulan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau dari kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif, citra perusahaan juga belum berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Ada kritik. Peneliti sudah menyajikan kesimpulan yang isinya adalah jawaban rumusan masalah. Ada B, keterbatasan. Kritik, peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini. Ada C, yaitu implikasi. Kritik, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.